Halo semuanya, balik lagi dengan saya Melia Andani dari kelas Manajemen 21F. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi manajemen Islam pada buku Akuntansi Manajemen dari bab 14. Karangan Sepia Rizka Manurung dan kawan-kawan. Nah, langsung saja di sini ada manajemen akuntansi Islam atau perkembangan akuntansi Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Dasar penerapannya sudah ada sejak Al-Quran diturunkan, tetapi kajian Islam lebih ditekankan pada aspek ibadah mahdah dan berdampak ketertinggalan ilmu umum. Akuntansi manajemen mempunyai banyak variabel yang berhubungan langsung dengan prinsip sosial, sehingga kita dapat mengidentifikasi asumsi perilaku tersebut dengan berpedoman pada syariat Islam, serta pada akhirnya dapat dijadikan dasar pembangunan akuntansi manajemen Islam. Perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang menerapkan prinsip Islam dalam bermuamalah saat ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan bank dan non-bank syariah. Kemudian, berkembang pula produk-produk halal. Hal ini membutuhkan praktek akuntansi Islam yang tepat, sehingga membutuhkan pula prinsip akuntansi manajemen Islam sesuai prinsip Islam yang tepat. Secara otomatis, mulai dari perencanaan sampai tahap pengambilan keputusan, tentunya menerapkan praktek akuntansi manajemen syariah. Nah, di sini ada dasar penerapan akuntansi Islam. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Artinya, Islam mampu memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Nah, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antaranya, orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar." Nah, berdasarkan ayat di atas, dapat dinyatakan bahwa kegiatan transaksi tidak semua dilakukan dengan tunai, maka perlu ada pencatatan atau pembukuan. Atas dasar hal tersebut, maka sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan atau pembukuan seperti yang saat ini dilakukan bagian keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan perusahaan. Maka, semua kegiatan yang dapat diukur dengan aspek moneter harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini juga ada penjelasan menurut surat Asy-Syura ayat 182 sampai 183. Nah, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waji'nu bil qistosil mustaqim. Nah, yang artinya, dan timbanglah dengan timbangan yang benar.
Kemudian dari ayat 183, wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'sau fil ardi mufsidin, yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Nah, penggunaan pencatatan atau pembukuan berdasarkan ayat-ayat di atas merupakan bentuk pelaksanaan syariah Islam, sekaligus merupakan kegiatan timbangan atau pengukuran pertanggungjawaban dalam rangka menjaga sumber daya perusahaan, dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan termasuk para stakeholder baik konsumen, masyarakat, supplier, karyawan, pemerintah, dan pemilik perusahaan. Hal ini tentu sesuai dengan kaidah dari akuntansi manajemen lingkungan untuk memperhatikan lingkungannya, dan saat ini sedang menjadi salah satu topik hangat dalam pertemuan negara-negara G20 terhadap Indonesia merupakan salah satu anggotanya yang diharapkan melaksanakannya. Nah, langsung saja di sini ada konsep biaya dalam Islam. Nah, salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan menjalankan prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi sumber daya yang ada. Seorang pengusaha dalam melakukan kegiatan produksi akan berusaha memperoleh keuangan dengan mencoba meminimalisasi biaya yang dikeluarkan. Biaya dalam Islam harus memperhatikan konsep halal dan haram. Pada akuntansi manajemen Islam, menitikberatkan tentang sumber pembiayaan khususnya dalam memproduksi barang dan jasa dalam Islam. Pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga biaya yang tidak sesuai syariat Islam tidak dapat diakui. Seperti yang pertama, ada pembelian barang haram. Pembelian barang haram dihindari karena semua aktivitas usaha dalam Islam dinilai halal haramnya, bukan hanya faktor ekonomi saja yang menjadi dasar keberlangsungan kegiatan usaha. Yang kedua, biaya suap. Biaya suap atau risiwah tidak diakui dalam Islam karena jelas diharamkan, dan Rasulullah SAW melaknat orang yang menerima dan memberi suap. Yang ketiga, infak, sodakoh, dan wakaf. Pengeluaran yang berkaitan dengan infak, sodakoh, dan wakaf bukan diakui sebagai biaya, tetapi diakui sebagai investasi untuk bekal di akhirat. Yang keempat, pembayaran bunga bank. Pengeluaran untuk membayar bunga bank tidak diakui sebagai biaya dalam Islam karena bunga bank haram hukumnya, berhubung mengandung unsur riba. Yang terakhir ada pengeluaran zakat. Nah, pengeluaran zakat diakui sebagai pengeluaran yang harus dilakukan ketika sebuah usaha mendapatkan keuntungan di atas nisab dan masuk haul. Jadi, pengeluaran ini mengurangi keuntungan usaha. Pada saat ini, pemerintah Indonesia mengakui zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan bruto yang berpengaruh terhadap pengurangan pajak penghasilan kegiatan usaha yang harus dibayarkan. Nah, konsep Islam menyatakan bahwa setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, sehingga pembayaran zakat merupakan pengembalian harta milik orang lain, berhubung zakat merupakan instrumen pemerataan pendapatan dalam Islam. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila selama saya menjelaskan ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.